kembali lagi bersama saya Dania di Orpala Channel. Kita mau ucapkan terima kasih atas dukungannya. Kita sudah dapat 10.000 subscriber. Hari ini kita akan membahas lagi perbedaan di antara budaya Rusia dan Indonesia. Yang pertama adalah mengenai masuk angin. Kalau orang Indonesia percaya kan, misalnya kalau kepala kena hujan atau rambut basah, orang itu akan segera sakit. Untuk orang Rusia kepala basah tidak masalah, tapi masalahnya kalau kaki orang Rusia kena dingin atau basah, mereka biasanya takut segera akan sakit. Kalau di Indonesia kan malah kebalikannya. Orang Indonesia biasanya pakai sandal, nggak takut jalan di jalan yang basah, dan yang mereka jaga adalah bukan kaki tapi kepala. Satu lagi mengenai masakan. Misalnya untuk orang Rusia itu normal untuk masak borscht misalnya, satu porsi besar sekali, dan itu bisa dimakan selama 1 minggu, dan misalnya setiap hari dipanasin sebutuhnya. Nah, kalau di Indonesia biasanya masak setiap hari biar pakai sayur segar, biar lebih enak mungkin, dan juga untuk nggak ada selalu sama. Biasanya lebih suka ada beberapa macam makanan. Kalau orang Rusia bisa makan setiap hari selama 1 minggu makanan yang sama, dan itu kebiasaan orang Rusia. Satu lagi mengenai makanan. Sebenarnya pertama saya ketemu dengan orang Indonesia, saya mengerti kalau orang Indonesia kebanyakan bicara tentang makanan, dan itu tidak karena selalu lapar atau kurang makan pada hari itu, tapi karena bervariasi makanan Indonesia itu sangat banyak. Dari pulau ke pulau, dari kota ke kota ada tradisi beda, ada beberapa macam saus atau itu semua sangat banyak dan variasinya. Kecuali nasi. Yang istimewa untuk saya pada saya lihat kepada masakan Indonesia adalah di mana-mana bisa makan nasi, dan nasi itu memang tradisional. Dan semua teman Indonesia saya yang misalnya makan dan coba masakan Rusia, katanya, ini boleh makan sambil nasi nggak? Saya bilang, oh enggak, biasanya kita nggak pakai nasi untuk masakan ini, itu bisa pakai gereja atau kentang. Nah, orangnya agak kecewa, katanya kalau nggak makan nasi nggak kenyang gitu. Dan pelan-pelan saya juga mulai biasa untuk makan nasi lebih sering daripada sebelumnya. Hal lainnya adalah mengenai pertanyaan tentang tempat tinggal. Saya ingat pertama kali kenal sama orang Indonesia waktu tinggal di Indonesia, ditanya namanya siapa, umur berapa, tinggal di mana, kerja di mana, orang tuanya asli mana. Jadi rasanya seperti saya ditanya orang polisi, kenapa kok pertanyaannya banyak banget? Tapi setelah berapa kali saya bertemu dengan orang Indonesia lain yang juga punya pertanyaannya yang banyak, saya mengerti. Karena mereka memang pertama mungkin karena demi keamanan ya, mereka mau tahu tinggalnya di mana. Mungkin kita akan bertemu di tempat di kafe atau di mana. Dan juga kalau tetangga bertanya sebanyak pertanyaan ini, itu demi keamanan yang saya tadi bilang. Karena misalnya kalau ada sesuatu yang terjadi di daerah atau di mana-mana ada copet atau apa, mereka selalu mikir, oh itu dia ya tinggalnya di sana, apakah semuanya baik-baik. Dan itu karena orang Indonesia mungkin sangat curious ya tentang orang dari luar negeri dan mau jadi teman. Kalau di Rusia Anda ditanya tinggal di mana, asli mana, kerja di mana, itu nggak sopan dan agak aneh buat kita.
Kalau di Rusia kita jarang tanya sesuatu yang pribadi. Kita bisa tanya misalnya tinggalnya di daerah mana, tapi nggak sampai alamat, nggak sampai ada jalan apa ya. Karena itu memang nggak begitu sopan dan kita akan orang Rusia biasanya akan kaget. Kok kenapa ya pertanyaannya seperti ini? Hal menarik lainnya adalah mengenai kopi. Orang Rusia sama orang Indonesia dua-duanya sangat sering dan sangat suka minum kopi. Bedanya di cara minum kopinya. Kalau orang Indonesia biasanya minum kopi sambil nongkrong di luar sama teman-teman, orang Rusia lebih sering minum kopi di kafe atau di rumah. Dan kopi yang kita milih juga beda. Orang Indonesia lebih sering minum kopi instan, ketika orang Rusia sangat jarang minum kopi instan dan lebih memilih kopi yang tubruk. Tahukah Anda kalau di Rusia ada kopi sendiri yang buatan dan asli dari Rusia, bukan biji, tapi cara masaknya namanya RAF. Dan saya mau kasih contoh untuk kopi RAF itu seperti ini. Satu lagi mengenai cuci mobil. Seingat saya waktu tinggal di Indonesia, saya sering lihat orang cuci mobil di depan rumah, di depan apartemen, di mana-mana. Biasanya bangun pagi-pagi untuk sebelum ke kantor, cuci mobil. Dan itu memang kebiasaan orang Indonesia begitu. Di Rusia kita pertama nggak bisa cuci mobil di depan rumah, di depan apartemen, kecuali di desa itu boleh, tapi di kota tidak boleh. Ada tempat untuk cuci mobil seperti servis di Indonesia ada, tapi di depan rumah itu memang nggak boleh. Terus karena jalan kena salju atau kena hujan, kadang sangat kotor, sampai kita nggak bisa cuci mobil setiap hari, mungkin kita cuci seminggu sekali gitu. Kecuali ada peraturan satu oleh polisi, kalau mobil terlalu kotor dan kita nggak bisa lihat itu mobil warna apa, ini bisa kena denda. Tapi kalau mobil sedikit kotor itu memang tidak masalah. Yang penting platnya kelihatan. Satu lagi mengenai baju dan warnanya. Sebelum saya pindah ke Indonesia dulu, saya biasanya enggak pakai baju warna-warni. Tapi pas saya tinggal di Indonesia dan saya melihat banyak perempuan yang pakai baju cantik, termasuk batik yang pakaian Indonesia tradisional. Dan saya melihat tidak hanya perempuan, tapi laki-laki juga pakai baju yang warna-warni. Itu sebenarnya sangat bagus, tapi kalau misalnya kalian datang ke Rusia, biasanya melihat pria pakai baju hitam, biru, abu-abu, dan jarang ada yang warna-warni. Dan kadang kalau kita pakai batik di Rusia, kelihatannya istimewa gitu. Mereka biasanya suka, tapi mereka tidak akan pakai batik ke kantor. Mungkin ke acara keluarga bisa, tapi di kantor biasanya ada dress code yang sangat ketat. Oh ya, satu lagi yaitu mengenai matahari. Kalau di Indonesia, matahari bersinar sejak 6 pagi sampai 6 sore ya. Kalau di Rusia itu tergantung musim. Misalnya pada bulan November dan Desember matahari bersinar hanya sejak siang ya, jam 10-an sampai jam 3 sore. Dan kalau misalnya pada musim panas, jadi kita panggil itu white night ya, белые ночи, malam putih atau Oke, maksud saya matahari bersinar sejak jam 3 pagi sampai 10 jam malam. Dan itu bedanya tergantung musim. Kan kalau misalnya di Indonesia kita bisa melihat pada matahari dan kita kira-kira sudah tahu sekarang jam berapa. Nah di sini itu nggak mungkin. Dan kita selalu harus lihat pada jam untuk tahu sekarang misalnya jam berapa.
itu beda yang sangat susah untuk jadi biasa untuk kita. Yang terakhir adalah mengenai nama. Memang nama orang Rusia dan nama orang Indonesia sangat beda. Karena di Rusia itu wajib untuk nama terdiri dari 3 nama. Familia, имя, отчество. Familia adalah nama keluarga, имя adalah nama Anda, dan отчество itu berasal dari nama ayah. Misalnya ada anak laki-laki yang ayahnya Ivan, jadi dia Ivanovic. Dan kalau misalnya anak perempuan dan ayahnya Anton, jadi nama ketiganya Antonovna. Nah, kalau di Indonesia kan nama bisa terdiri dari 1 nama, 2, 3, 5, itu nggak ada peraturan dan tidak wajib mengikuti cara kasih nama untuk anak-anak. Hal-hal yang saya sudah ceritakan adalah dari pengalaman pribadi saya. Bagaimana menurut kalian? Apakah itu benar atau tidak? Tolong tulis di komentar. Dan juga mengenai komentar, kita mau ucapkan terima kasih dan kita selalu baca. Dan untuk video selanjutnya, kita akan menjawab 10 pertanyaan yang paling bagus dan paling menarik dari kalian. Terima kasih telah menonton video kita di Orpala Channel. Tolong saksikan video selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.